Hai, oke. Ini catatan saya ketiga. Pada dasarnya bermain gitar itu tidak membutuhkan teori musik yang cukup banyak menurut saya pribadi. Karena setelah saya menjalani, ternyata yang lebih banyak saya butuhkan adalah mengulik dari sebuah lagu. Teori musik ini diciptakan untuk buat, bagi saya sih untuk mengerti ya, gimana ya, untuk mengerti bahwa ketika apa yang kita mainkan ya seperti kita belajar kalimat ya, anggapannya chord itu adalah sebuah kata, susunan chord sendiri itu sebuah huruf-huruf abjad ya, abjad chordnya kata, kemudian progresi chord ini kita kayak membentuk sebuah kalimat. Ketika ini kita dalam sebuah lagu itu seperti layaknya sebuah karangan lah, atau kayak ceramah, atau ya kalimat kita yang panjang, beberapa kalimat disatukan jadi satu. Nah, seperti halnya dengan sebagaimana dengan hal tersebut, teori musik itu seperti kayak kita belajar subjek, predikat, objek gitu. Kayak verb atau tensisnya lah. Kapan kita harus menggunakan objek A, kapan harus menggunakan objek B, kapan kata kerja, kapan kata sifat, ya itulah seperti teori musik lah. Nah, tapi ketika kita berbicara ataupun kita membuat rangkaian kata-kata seperti di warung kopi, yang saya rasa pribadi sih untuk saya bukan tentang kita mengetahui teori subjek, predikat, objek atau teori musiknya gitu ya, dalam hal musik, teori musik, tapi kita lebih apakah kita sudah pernah mengenal kata-kata tersebut, sudah pernah menggunakan kata-kata tersebut, sudah pernah mencoba menyusun atau menghafalkan bagaimana cara menggunakan kata-kata, intonasinya, nadanya, logatnya, dialeknya, kapan harus berbicara cepat, kapan harus berbicara lambat, kapan harus berbicara dengan jeda, seperti kalau nada baca ada komanya gitu, harus ada jedanya, harus ada tiknya, berhentinya. Nah, seperti itulah kita mempelajari sebuah musik. Jadi kalau kita ngulik lagu, mencoba ngulik sebuah solo gitar atau komponen dari musik tersebut secara lengkap, baik ya lengkap semuanya, dari nyanyinya, dari chordnya, dari melodi solonya, dari bassnya, dari ketukan drum, itu seperti halnya kita mempelajari berbagai macam aksen, dialek, logat, kata-kata, kalimat, bahkan susunan bahasa dari lagu tersebut. Nah, ketika itu udah bisa, meskipun kita belum bisa tahu teori musiknya, tapi seenggaknya ketika kita akan menyusun lagu kita sendiri, kosakata di otak kita udah cukup banyak, dan kosakata ini bisa digunakan untuk untuk membuat musik bagi diri kita sendiri. Terus kenapa rata-rata orang yang mengetahui teori musik kok secara musikalitasnya, cara bermain musiknya dia jauh lebih luas? Kenapa seperti itu? Karena biasanya orang-orang yang memahami teori musik sudah juga mengalami proses mengenal terlebih dahulu, mengenal yang kayak tadi, yang ngulik-ngulik itu tadi. Jadi udah mengalami proses kenal terlebih dahulu, ngulik, nah baru dia dapat teori musiknya secara teoritis. Jadi musikalitas dia sudah banyak dan dia bisa membreakdown, bisa memilah-milah seperti apa sih teori tersebut. Tapi kalau misalnya kita tidak ada waktu, kesempatan, atau tidak ada cukup ruang untuk membedah, mengulik teori itu, kita bisa aja langsung ngulik dengan berbagai jenis lagu, berbagai genre, kemudian kita olah, kita pelajari, lalu kita bikin teori musik, bukan teori musik, kita bikin komposisi musik sesuai dengan apa yang sudah kita pelajarin. Jadi semakin banyak ngulik, semakin banyak kita mengenal berbagai jenis genre lagu, semakin banyak juga semakin tinggi juga tingkat musikalitas kita. Capek? Iya capek. Tapi ya pakai target aja lah. Misalnya satu hari satu lagu mudah gitu. Kenapa saya bilang lagu mudah? Karena ternyata kalau kita mempelajari lagu sulit, bukannya, kalau untuk saya ketika saya mempelajari lagu sulit, bukannya saya akhirnya jadi jago, jadi bertambah musikalitas saya, tapi cenderung malah menyerah gitu. Wah, ini terlalu sulit, karena mungkin kapasitasnya belum sampai ke sana.
Tapi ketika saya mempelajari lagu-lagu yang mudah, lagu-lagu pop aja, lagu-lagu pop Indonesia, lagu-lagu pop luar negeri, kemudian beberapa lagu-lagu klasik rock yang umum dimainkan gitu ya. Pelan-pelan nanti kayak dapat tambahan ilmu baru lagi. Kemudian ya cukuplah dengan apa yang saya mainkan, dengan kebutuhan saya dalam bermain musik yang tidak harus kompleks, banget. Tapi kalau misalnya kepentingannya untuk jadi seorang festivalis yang selalu menang, mungkin itu dibutuhkan. Oke, terima kasih catatan ini.